Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Manajemen Strategik BMP. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai merger, akuisisi, first mover, dan outsourcing. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan pertama Via Nisrina dengan NPM 11192101159. Yang kedua diri saya sendiri bernama Aulia Putri Farwina dengan NPM 11192101175. Lalu ada Nasma Fadila dengan NPM 11192101169, dan yang terakhir ada Rifani Titis dengan NPM 11192101172. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas yaitu ada pengertian merger dan akuisisi, tujuan merger dan akuisisi, klasifikasi merger dan akuisisi, perbedaan merger dan akuisisi, contoh merger dan akuisisi, pengertian dan sejarah outsourcing, kelebihan dan kekurangan outsourcing, sistem pembayaran dan contoh outsourcing, pengertian dan contoh first mover, kelebihan dan kekurangan first mover. Saya akan membahas mengenai merger dan akuisisi. Yang pertama ada pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan sehingga terbentuk sebuah bisnis hasil merger yang baru. Penggabungan ini di mana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya, sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Selanjutnya ada akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Selanjutnya, pembahasan mengenai klasifikasi merger akan dibacakan oleh saya sendiri, Via Nisrina. Yang pertama adalah merger horizontal. Ini adalah proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih, di mana jenis usahanya masih sama. Misalnya, merger perusahaan antara perusahaan roti, merger antara perusahaan jasa keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, merger vertikal. Ini adalah proses merger yang meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya adalah perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Selanjutnya, konglomerat. Ini adalah proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada kaitannya satu sama lainnya. Misalnya, perusahaan-perusahaan makanan merger dengan perusahaan mobil. Tujuan dari konglomerat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha dengan cara saling bertukar saham antara perusahaan yang dileburkan. Yang terakhir, merger non-generik. Ini adalah proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih, di mana bentuk usahanya masih berhubungan, namun berbeda produk. Misalnya, merger antara bank dengan perusahaan pembiayaan. Klasifikasi akuisisi terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan objek akuisisi dan berdasarkan keterkaitan dengan jenis usaha. Berdasarkan objek akuisisi, yang pertama, konsolidasi atau merger. Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana penggabungan tersebut menghasilkan satu nama perusahaan baru. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana semua perusahaan yang bergabung tersebut hilang dan memunculkan perusahaan gabungan dengan nama baru. Yang kedua, akuisisi saham, yaitu pembelian saham suatu perusahaan, baik secara tunai maupun menggantinya dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham lain. Dan yang terakhir, akuisisi aset, yaitu pembelian aktiva suatu perusahaan di mana tujuannya untuk menghindarkan perusahaan dari kemungkinan mempunyai pemegang saham minoritas. Selanjutnya, berdasarkan keterkaitan dengan jenis usaha, yaitu yang pertama akuisisi horizontal, yaitu pengambil alihan perusahaan target yang mempunyai bidang usaha yang sama sehingga memperbesar pangsa pasar. Dengan kata lain, akuisisi ini akan membunuh perusahaan bersaing, baik pesaing dalam produksi maupun pemasaran. Yang kedua, akuisisi vertikal, yaitu pengambil alihan suatu perusahaan yang masih dalam satu mata rantai produksi, di mana tujuannya untuk memastikan adanya pasokan penjualan barang. Dan terakhir, akuisisi konglomerat, yaitu pengambil alihan perusahaan lain yang tidak terkait dengan perusahaan akuisitor, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tujuan pengambil alihan ini adalah untuk menunjang perusahaan akuisitor dan memantapkan kondisi portofolio grup perusahaan. Selanjutnya, perbedaan merger dan akuisisi. Yang pertama, dalam status badan hukum. Dalam merger, perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum tanpa proses likuidasi. Sedangkan akuisisi, perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir. Hanya terjadi peralihan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Yang kedua, aktiva dan pasifa. Dalam merger, aktiva dan pasifa perseroan yang menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan. Sedangkan dalam akuisisi, aktiva dan pasifa perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih sahamnya.
Yang terakhir, pemegang saham. Dalam merger, pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan demi hukum. Sedangkan dalam akuisisi, pemegang saham beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Selanjutnya, contoh perusahaan. Pada merger, terdapat PT Bank Mandiri Tbk merupakan hasil merger dari PT Bank Bidaya, PT Bank Ekspor-Impor Indonesia, PT Bank Dagang Negara, dan PT Bank Pembangunan Indonesia. Contoh yang kedua yaitu PT Bank SIM Niaga Tbk merupakan hasil merger dari PT Bank Lipo Tbk dan PT Bank SIM Niaga Tbk. Contoh perusahaan akuisisi yaitu Google dan Android. Berkat akuisisi yang dilakukan, Google Android mampu menguasai pasar smartphone Amerika Serikat sebesar 54% di tahun 2018. Contoh perusahaan kedua yaitu Disney, Pixar, dan Marvel. Walt Disney mengakuisisi Pixar senilai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2009, Disney mengakuisisi Marvel Entertainment senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Saya Nazma Fadila akan menjelaskan mengenai outsourcing. Apa itu outsourcing? Outsourcing adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas kepada pihak luar, atau yang sering disebut juga outside provider. Pengalihan ini beserta hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Biasanya akan terekam dalam sebuah kontrak kerjasama, baik untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan maupun mendukung tujuan dan sasaran kegiatan bisnis. Beberapa perusahaan kerap beralih ke outsourcing. Dalam artian ini, pihak outside provider maupun perusahaan memiliki kedudukan yang setara, bukan sebagai atasan dan bawahan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari outsourcing. Yang pertama adalah perusahaan bisa fokus kepada aktivitas bisnis utama atau key activity. Yang kedua, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas, tunjangan makan, bahkan asuransi kesehatan atau BPJS seperti BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada kompetensi perusahaan ahli daya biasanya lebih bagus di bidangnya, karena itu adalah core bisnisnya. Yang keempat, ada mengurangi resiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa yang akan mendatang dengan cara membatasi jumlah karyawan perusahaan. Yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan yang sifatnya non-care. Selanjutnya terdapat kekurangannya. Yang pertama itu jika kontrak kerja jangka pendek, butuh waktu lagi untuk merekrut pegawai. Yang kedua, membutuhkan sistem keamanan yang ketat jika ingin data terjaga dengan baik. Yang ketiga ada ketergantungan terhadap sistem outsourcing, namun kembali lagi tergantung kesepakatan antara perusahaan terhadap penyedia jasa ahli daya. Yang keempat yaitu rahasia perusahaan rentan bocor apabila menempatkan tenaga outsourcing di bagian pekerjaan yang bersifat rahasia. Dan yang terakhir ada kurang efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek, karena perlu masa transisi untuk penyesuaian kembali dan peralihan tugas. Selanjutnya, saya Rifani Fitisa Putri akan menjelaskan mengenai first mover. First mover merupakan sebutan untuk perusahaan dengan produk atau layanan yang mendapatkan keuntungan kompetitif dengan menjadi yang pertama memasarkan produk atau layanan tersebut. Keunggulan pada first mover. Yang pertama, brand recognition yang kuat. Kemudahan konsumen dalam mengenali suatu produk saat melihat produk tersebut. Kedua, ada teknologi leadership. Penggerak pertama dapat membuat teknologi atau produk yang lebih sulit untuk ditiru oleh pendatang. Selain itu, penggerak pertama dapat mengajukan paten untuk melindungi dan membangun keuntungan penggerak pertama. Yang ketiga, buyer switching cost. Perusahaan mampu membangun brand yang kokoh sehingga konsumen yang telah merasa nyaman akan sulit beralih ke brand lain. Yang keempat, ada control of resource, kemampuan mengendalikan sumber daya strategis atau langkah. Misalnya seperti Walmart yang membuka tokonya di kota-kota kecil dan mencegah perusahaan lain untuk memasuki pasarnya. Selanjutnya, kekurangan pada first mover. Yang pertama ada modal awal. Perlunya modal awal yang besar karena perusahaan melakukan banyak inovasi dalam menciptakan produknya. Kedua, resiko kegagalan. Sebagai first mover, perusahaan lebih rentan melakukan kesalahan karena tidak adanya pengalaman. Ketiga, diikuti atau ditiru oleh pesaing lain. Perusahaan lain dapat meniru produk dengan mengambil pengetahuan yang telah diperoleh oleh perusahaan first mover. Mereka akan menganalisis kekurangan yang ada dan menawarkan fitur yang lebih baik dalam produknya. Selanjutnya, ada contoh dalam perusahaan first mover di Indonesia. Yang pertama itu ada Aqua. Aqua merupakan produk air minum dalam kemasan pertama di Indonesia.
Aqua didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1973. Awalnya, Tirto berinisiatif memproduksi air minum setelah melihat sulitnya warga asing di Indonesia yang mengonsumsi air rebusan, yang biasanya itu air rebusan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari teknologi produksi, Tirto kemudian memproduksi dan menjual air putih yang dikemas dalam botol kaca yang harganya saat itu sekitar Rp75. Harga itu lebih mahal daripada harga bensin yang saat itu hanya berkisar sekitar Rp46 per liter. Berhubung harganya yang cukup mahal, saat itu Aqua hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja. Biasanya Aqua itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang penting seperti tamu dari luar negeri atau wisatawan asing. Namun, berkat teknologinya yang semakin maju, saat ini Aqua dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan dengan harga yang sangat terjangkau. Contoh kedua, ada Gojek. Di industri transportasi, bisa dikatakan Gojek merupakan first mover paling sukses di Indonesia. Memanfaatkan teknologi, Gojek berhasil menciptakan tren baru industri transportasi di Indonesia. Awal mula Gojek dimulai pada tahun 2011 ketika Nadiem Makarim sebagai pendiri memperkenalkan Gojek pada masyarakat. Ketika itu, layanan yang ditawarkan berupa call center untuk mendapatkan jasa ojek. Baru pada tahun 2015, Gojek berinovasi menjadi aplikasi layanan jasa transportasi yang seperti dikenal saat ini. Tidak hanya jasa transportasi seperti ojek saja, Gojek ini juga menawarkan berbagai jasa lainnya, mulai dari layanan antar barang hingga pembayaran tagihan listrik dan air. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai merger, akuisisi, outsource, dan first mover. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.